Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 4 September 2021. Berbuatlah baik dalam kebenaran, bukan oleh karena peraturan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui peraturan dan perundangan-perundangan yang berlaku. Tentu semua itu dibuat demi suatu tujuan, yaitu supaya kehidupan bisa teratur, lebih baik, aman, dan damai. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak memiliki hukum atau aturan. Pada dasarnya, hukum dibuat bukan untuk dilanggar. Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, saudara-saudara, sesungguhnya bukan mengajari kita untuk melanggar hukum yang berlaku. Di sini Yesus hendak menyatakan betapa pentingnya kebijaksanaan dalam menjalani hukum itu. Hukum boleh saja dikesampingkan apabila kita sedang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Perjuangan ini tentunya saudara-saudara bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi kepentingan yang menyangkut diri orang banyak. Dalam Injil kita melihat bagaimana orang Farisi mengkritik dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu bagaimana orang-orang Farisi yang dikenal sebagai orang yang sangat taat kepada peraturan-peraturan peribadatan. Mereka menaati semuanya secara harafiah dan mereka dengan cara seperti itu pula dianggap orang banyak sebagai orang saleh. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini pun saudara, banyak orang-orang Farisi di sekitar kita selalu mengkritik dan menganggap dirinya benar, sedangkan yang lain bersalah atau berdosa. Adakah kita termasuk di antara mereka ini, saudara-saudaraku, yang selalu menganggap dirinya benar, dirinya paling baik, sedangkan orang lain penuh dosa, biasanya mengkritik? Kita lihat bagaimana respon Yesus setelah dikritik oleh orang-orang Farisi. Yesus mengisahkan peristiwa Daud yang melarikan diri bersama para pengikutnya dari kejaran para pembunuh Raja Saul. Dalam pelarian mereka semua lapar, saudara. Lalu mereka masuk ke bait Allah serta meminta roti-roti sajian yang dikhususkan bagi imam-imam sebagai makanannya dan para pengikutnya. Apa yang dilakukan Daud ini sah-sah saja, saudara. Meskipun melanggar aturan. Ini semua mereka lakukan demi keselamatan diri mereka. Nah, demikian pula Yesus, saudara-saudara, membenarkan tindakan para pengikutnya yang sedang lapar. Saudara-saudaraku yang terkasih, peraturan diciptakan demi memanusiakan manusia, bukan membelenggu dan membebani manusia itu sendiri, saudara. Peraturan diciptakan untuk mencapai keteraturan dan ketertiban yang lebih baik. Tidak seperti halnya para kaum Farisi, saudara, di mana mereka menegakkan peraturan dan hukum untuk menjamin tata hidup keagamaan dan tata hidup kemasyarakatan mereka yang dinilai oleh orang banyak mereka itu adalah orang baik. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di sini saudara-saudara, Yesus mengangkat kembali harkat dan martabat manusia
yang selama itu telah dibelenggu oleh segala macam peraturan-peraturan peribadatan. Harkat dan martabat manusia lebih tinggi dari segala aturan dan peraturan. Hendaklah segala peraturan dan hukum seharusnya mengangkat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, bukan sebaliknya, saudara. Perbuatan dan pengajaran Yesus melalui Injil hari ini, saudara-saudaraku, sangat perlu dan penting untuk ditanamkan di dalam kehidupan setiap orang beriman. Sekali lagi ditanyakan bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Sebagai orang Kristen, kita mau semakin berani berbuat kebaikan dalam kebenaran, bukan karena sebuah aturan belaka, saudara. Biarlah kebaikan itu muncul dari kedalaman hati kita yang sesungguhnya, saudaraku. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau menata aturan dan hukum di dalam keluarga dan komunitas kita masing-masing. Dengan begitu kita melatih diri untuk mengutamakan martabat manusia daripada menegakkan aturan yang merendahkan, bahkan mengabaikan atau membunuh karakter dan cita rasa sebagai manusia. Berbuat baiklah dalam kebenaran, bukan oleh karena peraturan, saudara. Semoga kita dimampukan dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus dalam menegakkan dan menjunjung harkat serta martabat manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat bersukacita dalam Tuhan bersama keluarga. Tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat. Shalom.